Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran matematika. Topik yang akan kita pelajari tentang bangun datar. Sudah siapkah kalian belajar? Alur materi yang akan kita pelajari pada topik ini adalah mengenal bangun datar dan menyusun bangun datar. Sedangkan tujuan pembelajaran topik ini adalah yang pertama, mengenal macam-macam bangun datar. Yang kedua, membedakan segi banyak dan bukan segi banyak. Yang ketiga, menunjukkan hasil susunan beberapa bangun datar. Sudahkah kalian siap untuk belajar? Yuk kita mulai. Apakah kalian sering membawa benda-benda ini ke sekolah? Tahukah kalian jika benda-benda ini merupakan beberapa contoh bangun datar yang bisa kita temui di sekitar kita? Lalu, apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus dan garis lengkung. Berdasarkan garis pembatasnya, bangun datar dapat dibedakan menjadi segi banyak dan bukan segi banyak. Apa perbedaan segi banyak dan bukan segi banyak? Segi banyak adalah bangun datar yang dibatasi oleh sisi atau garis lurus. Banyaknya sisi pada segi banyak akan mempengaruhi nama bangun datar. Sedangkan bukan segi banyak adalah bangun datar yang dibatasi oleh garis lengkung atau kurva. Berikut ini adalah contoh macam-macam bangun datar segi banyak. Adakah yang tahu nama bangun datar segi banyak berikut? Betul sekali, namanya segitiga. Lalu, berapakah jumlah sisi segitiga? Sisi segitiga mempunyai 1, 2, 3. Segitiga mempunyai 3 sisi. Bangun datar ini disebut persegi. Persegi mempunyai 1, 2, 3, 4. Persegi mempunyai 4 sisi. Bangun datar ini disebut persegi panjang. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Bangun datar berikut disebut jajar genjang. Jajar genjang mempunyai 1, 2, 3, 4. Jajar genjang mempunyai 4 sisi. Adakah yang tahu nama bangun datar berikut? Bangun datar berikut disebut trapesium. Trapesium juga mempunyai 4 sisi. Seperti ketupat, bangun datar ini disebut dengan belah ketupat. Belah ketupat mempunyai 4 sisi. Siapa yang suka main layang-layang? Karena bentuknya seperti layang-layang, bangun datar ini disebut layang-layang. Layang-layang juga mempunyai 4 sisi. Ayo kita hitung jumlah sisi bangun datar berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai dengan jumlah sisinya yang 5, maka bangun datar ini disebut dengan segi 5. Segi 5 mempunyai 5 sisi. Ayo kita hitung jumlah sisi bangun datar berikut. Bangun datar berikut memiliki jumlah sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena memiliki jumlah sisi sebanyak 6, maka bangun datar berikut disebut dengan segi 6. Segi 6 mempunyai 6 sisi. Sekarang kita akan melihat contoh macam-macam bangun datar
bukan segi banyak atau bangun datar yang berbentuk lengkung. Contohnya adalah lingkaran. Lingkaran dibatasi oleh garis lengkung. Lingkaran berbentuk bulat penuh. Bangun datar ini disebut oval. Oval berbeda dengan lingkaran. Jika lingkaran berbentuk bulat penuh, maka oval memiliki bentuk yang lonjong. Dari beberapa bangun datar yang sudah kita sebutkan, kita dapat menyusun bangun datar menjadi suatu bentuk yang baru. Contohnya, kita dapat menyusun bangun datar menjadi sebuah kapal. Adakah yang tahu kapal ini disusun dari bangun datar apa? Tepat sekali, kapal ini disusun dari segitiga. Segitiga yang dipakai berjumlah 4. 1, 2, 3, 4. Jadi, kapal ini disusun dari 4 buah segitiga. Contoh bentuk yang lain adalah bentuk rumah. Bentuk rumah ini dapat disusun dari bangun datar, trapesium, persegi panjang, dan persegi. Kita juga bisa menyusun beberapa bangun datar menjadi bentuk ikan. Bentuk ikan ini disusun dari 5 segitiga, 1 persegi, dan 1 jajar genjang. Kalian juga bisa berkreasi menyusun beberapa bangun datar menjadi bentuk yang baru. Sekian materi matematika hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.